video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul Nabil Karim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat. Para undangan Allah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang dimuliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat Allah yang tiada putus-putus. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan iman dan Islam, mari kita raih keberkahan dan kita cari kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Dengan iman dan Islam, mudah-mudahan kita diwafatkan atau dimatikan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kami dimatikan ya Allah kecuali benar-benar menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dengan iman dan Islam, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Allah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik yang telah berhasil membawa manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah,
Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu kali Nabi kita Nabi Muhammad SAW ditemui oleh salah seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah. Ketika itu Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beri saya fatwa, beri saya nasihat ya Rasul, agar kehidupan ini nyaman, agar kehidupan ini bahagia, tenteram, damai." Lalu Rasulullah SAW membacakan sabda beliau yang sangat pendek, tapi maknanya kalau kita renungkan sangat dalam. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah terhadap keyakinan, terhadap iman yang barusan kita ungkapkan dan kita ucapkan kata Rasul. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita yakin bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang percaya kepada Allah. Rukun iman yang 6, kita yakin. Dan kita orang Islam, mungkin Islam yang sejati. Mungkin kita tidak mau dikatakan orang yang tidak beragama Islam. Benarkah kita orang-orang Islam? Benarkah kita orang-orang yang beriman itu? Apa buktinya kita sebagai orang Islam? Apa kita buktinya sebagai orang yang beriman? Bahwasanya orang yang beriman itu dia yakin kepada Allah, bahwasanya kehidupan orang-orang yang beriman itu, keyakinan orang-orang yang beriman itu, kehidupan orang yang beriman itu, dia pasti dilihat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin dengan itu. Hingga orang-orang yang beriman itu, dia pasti melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun itu terang-terangan, walaupun tersembunyi-sembunyi, walaupun di tempat yang terang, walaupun itu di tempat yang gelap, Allah tahu apa yang sedang kita lakukan. Berarti di dalam kehidupan kita, mari kita kehidupan itu berhati-hati. Sehingga kita mampu menjauhkan segala larangan-larangan Allah dan mampu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Kalau kita masuk sebuah minimarket atau toko atau swalayan atau mall, di mana
para kasir-kasir atau masing-masing daripada kedudukan orang-orang yang tentu yang berada di dalam mall atau yang berada di supermarket tadi. Dia sudah siap dengan CCTV-nya. Dimanapun keberadaan kita di dalam mall tadi atau mungkin beberapa meter di luar itu, di luar mall, kita sudah nampak kemana arah kita. Berarti ada yang memonitor. Dan kalau kita macam-macam di dalam minimarket atau dalam mall tadi, kita akan kelihatan bahwasanya kita ambil ini, akan ambil ini. Yakin enggak kita? Bahwasanya kita itu sedang dipantau oleh CCTV. Kita yakin. Apapun perbuatan kita di dalam toko atau dalam sebuah supermarket tadi, kita akan ketahuan oleh orang-orang supermarket tadi. Kira-kira sebagai orang yang beriman, yakinkah kita bahwasanya kita sedang dimonitor oleh CCTV-nya Allah? Kalau kita yakin, berarti sebagai orang yang beriman kita tidak akan mau melakukan hal-hal yang tercela di dalam kehidupan ini. Pasti kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara masih ada di antara orang-orang yang melakukan kejahatan. Berarti dia tidak termasuk orang yang beriman atau orang yang yakin bahwasanya dia adalah dipantau atau dilihat oleh Allah. Ini bedanya dengan orang yang beriman. Tinggal tidak sedikit orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Tinggal tidak sedikit orang-orang yang tidak melakukan ibadah, yang tidak melakukan sholat, yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah Allah tidak tahu? Tahu Allah. Kenapa di bulan puasa itu ramai? Sholat tarawih, sholat isya, sholat subuh. Ternyata begitu Ramadan berakhir, musala masjid-masjid lengang, sunyi. Apakah Allah tidak tahu? Tahu Allah. Berarti gagal kita beribadah, gagal Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang pertama. Apa yang pertama? Bahwasanya kehidupan orang-orang yang beriman itu tidak lepas dari pantauan, monitornya Allah SWT. Sebagai orang yang kita wajib percaya dan yakin tentang hal ini. Kalau masih ada di antara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan, berarti inilah orang-orang yang tidak yakin dengan kebenaran Allah. Berarti ini termasuk orang yang beriman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kehidupan orang yang beriman itu bahwasanya dia yakin bahwasanya sesudah kehidupan di dunia ini ada kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan semasa kita hidup di atas dunia ini, nanti sebagai orang yang beriman yang percaya kepada rukun iman itu, salah satunya adalah percaya kepada hari akhir. Bahwasanya di hari akhir itu akan diperlihatkan, akan dipertontonkan semua perbuatan-perbuatan kita semasa kita hidup di atas dunia. Akan diperlihatkan persatu persatu, akan dipertontonkan kepada seluruh umat di atas dunia, mulai dari umat Nabi Adam nanti sampai kepada umat Nabi Muhammad yang terakhir. Akan diperlihatkan pekerjaan kita masing-masing. Berarti tidak ada lagi penipuan-penipuan di sana. Berarti tidak ada lagi kong-kelingkong, berarti tidak ada lagi yang tidak adil. Yang adil itu nanti akan kelihatan nanti di akhirat. Cuman di dunia ini ada pengadilan.
Di dunia ini yang ada pengadilan. Tapi yang adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan sekecil apapun perbuatan kita, dan sekecil apapun dosa dan pahala yang akan kita laksanakan nanti akan dipertimbangkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut Ibnu Taimiyah, ada iman ini katanya dua macam. Pertama, iman itu sudah berbekas di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, panggilan-panggilan Allah, maka hati orang-orang yang beriman itu akan gemetar. Inna salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktu. Dan ini merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan itu dipanggil umat Islam, orang yang beriman. Dengan apa dipanggil? Dengan azan. Semuanya kita tahu bahwasanya waktu zuhur, waktu asyar, maghrib, isya dan subuh itu kita tahu waktunya. Dan kita mendengarkan suara azan. Mampu tidak kita hadir atau menghadirkan diri kita sebagai orang yang beriman di hadapan Allah? Ternyata masih banyak di antara manusia-manusia yang tidak hiraukan panggilan-panggilan Allah. Berarti hatinya itu kosong. Berarti hatinya itu buntu. Berarti hatinya itu tertutup. Tidak ada respon terhadap keyakinan kepada Allah. Berarti hatinya itu sunyi daripada kebenaran. Sudah begitu ributnya suara azan di sekeliling, sudah tidak ada yang tidak. Kenapa? Kok tidak bergerak hati kita itu? Wa yusari'una fil khairat. Orang yang beriman itu akan dia bersegera menuju kepada kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan orang-orang yang beriman itu dia akan selalu atau bersegera dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang meminta ampun, orang-orang yang beribadah itu Allah telah sediakan hadiah baginya. Surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Disediakan untuk orang-orang yang istighfar, untuk orang-orang yang bertobat, untuk orang-orang yang beribadah, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang lalu yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disampaikan kebenaran agama kepadanya, maka dia semakin yakin, bertambah-tambah keyakinan. Makin dia tawadu, semakin taat, semakin memperlihatkan nampak ketaatan di wajahnya. Ini orang-orang yang beriman itu apabila disampaikan agama kepadanya, dia semakin yakin kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkal.
Orang-orang yang beriman itu selalu berserah diri kepada Allah. Dia tidak gegabah. Dia tidak mudah dipancing emosi dan dia tidak bisa diprovokator. Dan dia memikirkan apa-apa yang dia buat. Memikirkan apa akibat daripada perbuatannya. Wala rabbihim yatawakkal. Dan orang-orang yang beriman itu dia akan selalu berserah diri kepada Allah. Apapun yang akan terjadi. Apapun yang sudah ditimpakan kepadanya. Dan ini adalah semuanya adalah kehendak Allah. Ini orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu dia tidak akan pernah berputus asa sedikit pun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya orang yang beriman itu ada bekas, sudah berbekas di dalam kehidupan, keyakinan dan iman. Lalu yang kedua kata Ibnu Taimiyah itu sudah merasakan bagaimana lezatnya, enaknya beriman. Kalau kita sudah merasakan bagaimana lezatnya, enaknya beriman, apapun semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah Bilal bin Rabah yang diseret dengan padang pasir, dihimpit dengan batu, dicambuk, dipukul agar kembali kepada agama lama, agama nenek moyang menyembah Lata dan Uzza. Tapi apa kata Bilal bin Rabah? Ahad, ahad. Allah satu. Allah satu. Dia tidak mau lagi kembali. Karena bagaimana? Karena dia sudah merasakan bagaimana lezatnya beriman. Biar dia mati. Asalkan dia jangan pindah agama, jangan rusak iman dan agama. Kadang-kadang ini hanya sekedar untuk digoyang sedikit aja, diberikan upah sekian. Kadang-kadang iman kita sudah berubah, bahkan ada di antaranya orang-orang yang merubah akidahnya gara-gara sesuatu. Ini tidak benar. Di orang-orang yang sudah merasakan bagaimana lezatnya beriman, dia mati untuk agama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, agama, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh lain, kita baca sejarah di mana Masitoh zaman Firaun dimasukkan ke dalam kancah yang besar. Satu keluarga dipergilirkan mulai dari anak sampai kepada dia yang terakhir. Untuk apa? Agar mengakui bahwasanya Firaun itu adalah Tuhan. Tapi Masitoh tidak mau. Biar dia mati. Kenapa? Karena surga telah menanti orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah merasakan bagaimana kelezatan atau lezatnya, enaknya menjadi orang-orang yang beragama Islam, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah beberapa hal tentang keyakinan kita kepada Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang beriman. Mari kita tingkatkan mutu, kualitas keimanan kita. Mari kita beribadah kepada Allah. Mari sama-sama kita ramaikan masjid kita ini sebagai orang yang beriman. Kalau tidak orang yang beriman, ya, maka dia tidak akan pernah tersentuh oleh apapun dan agama nama bagai siruan-siruan manapun. Bapak, saudara-saudara, inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meyakinkan, memantapkan keyakinan dan keimanan kita dari diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.